Halo, shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, hari ini hari apa? Ada yang ingat? Hari ini hari Minggu. Saatnya kita bersekolah minggu bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mau tanya satu-satu dari kalian semua. Sudah sarapan? Dan sudah mandi? Nah, sudah sarapan dan sudah mandi, kita akan sekolah minggu bersama-sama. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk memakai pakaian yang rapi, duduk manis. Lalu jangan lupa untuk membawa Alkitab. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat dan kasih yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersekolah minggu. Kiranya Kau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Supaya adik-adik semua lebih semangat untuk mengikuti sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih
tadi kan kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Itu saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat dan kasih-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Mbak Jovita mau mengingatkan kepada kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, minggu lalu kita belajar bersama-sama dengan Ibu Feni ya, tentang segenap hati percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar Tuhanku melihat hati. Kita akan siapkan Alkitab kita ya adik-adik. Nah, siapkan Alkitab kita. Buka di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi adik-adik, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, Mbak Jovita akan bacakan untuk adik-adik kalian semua ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan yang sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sudah mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kita sudah selesai membaca Alkitab kita.
Nah, di Alkitab ini menceritakan tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, betul adik-adik, kita akan belajar tentang Daud. Kisah ini bermula dari ada seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel ini adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengurapi Saul sebagai raja pertama di Israel. Nah, pada saat itu Saul merupakan orang yang baik hati, orang yang taat akan perintah Tuhan dan sangat rendah hati. Namun pada akhirnya saat ia telah menjadi raja, ia menjadi tidak taat kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan menolak Saul untuk menjadi raja atas Israel karena Saul tidak lagi taat akan perintah Tuhan. Kemudian Samuel pun merasa sedih dan khawatir akan bangsa Israel. Kemudian Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi raja baru bagi Israel. Nah, kira-kira siapa ya yang mau jadi raja untuk menggantikan Saul? Nah, Samuel diutus Tuhan untuk pergi ke Bethlehem, bertemu dengan Isai dan anak-anaknya. Pada saat Samuel diutus oleh Tuhan, Samuel merasa sangat takut dan khawatir karena dia takut kalau Saul tahu bahwa Samuel diutus untuk mencari raja yang baru bagi Israel. Samuel akan dibunuh oleh Saul. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan Samuel untuk menemui Isai dan anak-anaknya. Dan karena itu Samuel tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan Samuel pergi ke kota Bethlehem. Sampailah di Bethlehem, Samuel mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, lalu mengundang Isai dan juga anak-anaknya untuk bersama-sama ke upacara pengorbanan. Nah, saat itulah Samuel mulai menemui ketujuh anak dari Isai. Yang pertama, Samuel menemui anak Isai, yaitu Eliab. Dia sangat berwibawa dan memiliki tubuh yang besar. Kira-kira Tuhan akan memilih siapa ya? Apakah Eliab yang bertubuh besar ini? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan tidak memilih Eliab. Lalu Samuel menemui anak Isai yang kedua, yaitu Syama. Syama ini juga memiliki tubuh yang besar, badan yang gagah, serta dia mempunyai paras yang tampan. Tetapi lagi-lagi Tuhan menolak Syama. Begitupun dengan saudara-saudaranya. Kemudian Samuel belum menemukan siapa nih kira-kira yang bisa jadi raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Apakah hanya ini anakmu?"
Lalu Isai menjawab, masih ada satu lagi yang paling bungsu, bernama Daud. Dia sedang mengembalakan domba-dombanya di ladang. Kemudian Samuel menyuruh Isai untuk memanggil Daud supaya bersama-sama untuk mengikuti upacara pengorbanan. Nah, saat itu setelah Daud kembali pulang dan bertemu dengan saudara dengan Nabi Samuel dan juga ayahnya Isai, di situ Tuhan berkata bahwa Daud adalah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja. Daud ini terlihat masih muda sekali, bahkan tubuhnya masih terlihat kecil dan tidak seperti kakak-kakaknya. Tetapi Daud ini yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul untuk bangsa Israel. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok Daud sih yang dipilih jadi raja? Padahal kan kakak-kakaknya itu badannya lebih besar, lebih berwibawa, lebih gagah. Kok malah Daud ya yang jadi raja? Padahal kan Daud masih kecil, tidak seperti kakak-kakaknya. Ayo, adik-adik tahu nggak kenapa? Kenapa kok Tuhan milih Daud daripada kakak-kakak? Nah, jadi kenapa Tuhan memilih Daud padahal dia masih sangat muda dan masih sangat kecil? Bahkan dia pada saat itu hanya bekerja mengembalakan domba-domba ayahnya di ladang. Jadi alasan Tuhan kenapa memilih Daud itu adalah Daud merupakan anak yang sangat rajin. Dia sangat menjaga dengan baik kambing-kambing domba ayah-ayahnya. Daud itu walaupun kecil tetapi dia sangat penurut kepada ayahnya. Dia sangat bertanggung jawab atas domba-domba yang dia gembalakan. Dia bahkan menjaga sangat baik domba-dombanya. Ketika ada binatang buas, Daud berani untuk melawan binatang buas itu agar domba-dombanya tetap aman, adik-adik, agar domba-dombanya tidak mati dimakan harimau. Daud sangat sayang sekali dan Daud sangat bertanggung jawab atas domba-domba yang ia pelihara, serta ia selalu taat melakukan perintah ayahnya. Ia memiliki hati yang sangat baik. Dia mau menjaga domba-domba yang ayahnya percayakan dengan segenap hati. Nah, maka dari itu Tuhan melihat hati Daud yang sangat baik hati saat Daud menggembalakan domba-dombanya di ladang. Nah, adik-adik, kita juga harus memiliki hati seperti Daud. Hati yang baik, hati yang bertanggung jawab, hati yang menuruti perintah Tuhan. Jadi, itu alasan Tuhan memilih
Daud. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan dari tubuh kita, bukan dari kecil atau besar badan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Nah, adik-adik, kita harus belajar memiliki hati seperti Daud yang mau terus taat kepada perintah dan firman Tuhan, mau terus setia, mau terus bertanggung jawab akan setiap hal-hal kecil yang orang tua, kakak kita, atau Tuhan berikan kepada kita. Nah, pelajaran kita hari ini tentang memiliki hati seperti Daud. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk terus belajar memiliki hati yang baik hati dan bertanggung jawab serta menuruti perintah Tuhan. Nah, udah selesai nih pelajaran kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Daud diurapi menjadi raja, serta alasan Tuhan kenapa Tuhan memilih seorang Daud yang masih kecil untuk menjadi raja, yaitu karena Tuhan melihat hati Daud yang baik hati dan mau bertanggung jawab akan setiap tugas dan hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Nah, kita sudah menyelesaikan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kertas berbentuk hati. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, yang pertama kita menyiapkan satu kertas lipat. Nah, seperti yang Mbak Jupiter pegang ini. Kemudian langkah yang pertama adalah lipat kertas berbentuk persegi menjadi separuhnya. Ini diputar dulu, baru dilipat jadi segitiga. Nah, seperti ini adik-adik. Yang kemudian langkah yang kedua adalah membuka lipatan yang segitiga tadi, dibuka lagi jadi seperti ini. Lalu kita lipat kertas persegi ini menjadi separuh ke arah sebaliknya. Nah, jadi kan kita sudah lipat seperti ini. Lalu kita putar dulu jadi seperti ini. Kita lipat lagi jadi segitiga. Nah, sudah seperti ini, kita buka. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah bawa sudut kertas ini ke tengah. Nah, jadi sudut ini kita lipat di tengah. Seperti ini adik-adik. Langkah selanjutnya adalah lipat sudut yang atas ini ke bawah.
selanjutnya adalah adik-adik diputar dulu. Nah, jika sudah diputar seperti ini, kita akan melipat di bagian ini, kita lipat ke atas. Yang satunya juga adik-adik jangan lupa kita lipat ke atas juga ya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah kita balikkan dulu, kan? Kita lipat di bagian atas. Nah, kalau udah, sekarang kita balik. Nah, cara sudah jadi bentuk hatinya. Gampang kan adik-adik? Nah, adik-adik tadi kan sudah ada cara-caranya untuk membuat kertas berbentuk hati ini. Nah, jangan lupa ya, kalau kalian sudah membuat hasil karya bentuk hati ini, jangan lupa di foto bersama kalian memegang bentuk hati. Setelah itu jangan lupa mengingatkan orang tua kalian untuk tetap mendokumentasikan, lalu dikirim ke WhatsApp grup kelas Indria. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tugasnya dikerjakan. Adik-adik semuanya, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Jovita akan mengajak kalian semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Tuhan melihat hati. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1 Samuel 16 ayat 7b. Tuhan melihat hati. Nah, sekarang kita sudah menghafalkan ayat hafalan, sudah memuji Tuhan bersama-sama, dan sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mengakhiri sekolah minggu kita adik-adik. Namun Mbak Jovita mau mengingatkan lagi untuk adik-adik semua, pelajaran kita pagi hari ini yaitu kita harus memiliki hati seperti Daud, yaitu yang rajin dan bertanggung jawab. Sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita. Mbak Jovita mau berpesan kepada kalian semua untuk tetap jaga kesehatan dan terus rajin sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu karena kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami ya Bapak. Pada pagi hari ini kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.